Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sungguh luar biasa nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Pada saat masih banyak saudara-saudara kita yang diberikan nikmat kesehatan, akan tetapi mereka tidak mau menggunakan nikmat tersebut untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun Allah masih memberikan nikmat keimanan kepada kita. Terkadang nikmat materi dunia itu tidak diberikan, ditahan kepada kita. Namun nikmat keimanan itu masih diberikan. Sehingga apa? Sehingga kita masih memenuhi ruangan ini. Sehingga kita tidak berat rasanya langkah kita pada saat kita menuju ke masjid. Ini merupakan salah satu nikmat iman yang masih ditanamkan di dalam jiwa kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah risalah ini sehingga tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita berbagai macam aspek tatanan kehidupan. Salah satu aspek yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul mengajarkan kepada anak kecil untuk menasihati tentang bertakwa kepada Allah. Suatu hari Rasul bersama salah seorang sahabatnya itu memesan kepada anak kecil, yaitu adalah ya ghulam ittaqillah, wahai anak kecil bertakwalah kepada Allah. Ini adalah pesan yang terpenting bagi kita seorang ayah untuk menyampaikan kepada anak kita walaupun mereka masih kecil, walaupun mereka belum baligh, untuk mendidik anak-anak agar mereka bertakwa kepada Allah. Di dalam ilmu pendidikan anak-anak itu disebutkan anak-anak tidak akan efektif apabila diajarkan hal-hal yang gaib seperti itu. Itu menurut teori para ilmuwan barat. Akan tetapi apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, kendati anak masih kecil, maka kita harus mengingatkan kepada mereka bagaimana bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ini adalah pesan penting yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, sehingga tidak ada satupun aspek yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Semoga dengan kesadaran kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, khususnya di hari kelahiran beliau, ini akan bertambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita nanti kelak semuanya akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa ayat sambungan dari surat Al-Mutaffifin, di mana pada pertemuan sebelumnya ayat 18 sampai dengan ayat 21 menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan kriminalitas kepada Allah. Mereka itu pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana
ayat-ayat tentang orang-orang yang tidak diberikan kesempatan untuk menatap Allah, dan setelahnya itu dijelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan ditempatkan kitab-kitabnya itu pada posisi yang tertinggi. Dan penjelasan berikutnya yaitu ayat 22, 23 dan 24 bahwasanya bagaimana balasan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tiga ayat ini merupakan di antara bagaimana Allah menggambarkan pada saat menceritakan pada ayat sebelumnya orang-orang yang melakukan kriminalitas, mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka itu akan diberikan kitab dari belakang, kitab buku catatan mereka itu akan diberikan dari belakang. Orang ada yang mengambil buku catatan hariannya itu dengan tangan kiri dan mereka mengambilnya dari belakang. Ini merupakan salah satu gambaran pada saat seseorang itu tidak mempunyai prestasi, dan hal seperti ini juga terjadi di dunia. Di salah satu event pada pembagian prestasi secara nasional, salah satu kepala daerah itu yang mendapatkan penghargaan terbaik, mereka akan disodorkan seperti ini. Penghargaannya akan disodorkan secara face to face, diberikan salaman dan akan diucapkan salaman oleh si pejabat negara. Tapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai prestasi, mereka itu akan diberikan sertifikatnya seperti ini, diberikan seperti itu saja tanpa ditatap, tanpa ada disalami. Nah, hal juga terjadi nanti pada saat seseorang itu, mereka akan diberikan kitab dengan tangan kanan, akan berada kitab-kitab tersebut akan berada pada posisi yang tertinggi. Nah, selain itu bagi mereka yang melakukan kebaikan, di sini Allah jelaskan innal abrara lafi na'im, bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang paling terbesar untuk saat ini, pada saat kita hidup di dunia ini adalah kita berada dalam keadaan Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena bagi mereka yang tidak beragama Islam, mereka tidak tahu bagaimana indahnya memuji Allah, bagaimana indahnya taat kepada Allah. Dan sehebat apapun mereka taat, ya, sehebat apapun mereka berupaya untuk hidup dengan keyakinannya, maka itu semuanya akan sia-sia. Suatu hari Umar menangis waktu melihat ada orang-orang kafir yang bersusah payah bekerja dalam mengisi kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Karena mereka semua susah payah mereka itu tidak akan pernah dihitung oleh Allah. Ini yang membuat kenapa pada saat saya berada di Inggris, saya sering memberikan nasihat kepada teman-teman, ayo bertobat, ayo masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka miliki itu akan sia-sia kalau seandainya kata kuncinya itu adalah keimanan tidak dimiliki. Maka sungguh beruntung kita orang Islam. Duduk kita saja seperti subuh yang berbahagia ini akan menjadi pahala yang besar. Berbeda dengan mereka susah payah membuat donasi ini, membuat donasi itu, akan tetapi semua kegiatan mereka itu tidak akan pernah dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Dan nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar. Belum lagi nikmat-nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan di salah satu keilmuan kedokteran itu dijelaskan, sel pembuluh darah kita itu berjumlah panjangnya itu sekitar 200 km. Sel pembuluh darah dalam tubuh kita hari ini yang kita miliki, tubuh yang kita miliki hari ini itu mempunyai sel pembuluh darah itu sepanjang 200 km. Bagaimana panjangnya? Dan tahu Bapak Ibu berapa harga 1 meter sel itu? Satu sel pembuluh darah kita itu berharga 1 miliar rupiah. Jadi kalau kita konversikan dengan rupiah, di dalam tubuh kita dengan satu organ saja itu adalah sel pembuluh darah itu 200 triliun. Siapa hari ini yang bisa membayar 200 triliun itu? Dengan apa kita bisa membayar nikmat tersebut? Kita membayar nikmat tersebut, mensyukurinya dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Pada saat Allah memerintahkan kepada kita untuk salat 5 waktu, ini adalah rasa syukur kita yang Allah berikan ke dalam tubuh kita, khususnya nikmat kesehatan. Belum lagi dengan nikmat mata yang Allah berikan hari ini. Nikmat mata itu kita tidak tahu berapa per detik itu mata kita berkedip dalam satu hari.
Ada yang Bapak Ibu pernah menghitung berapa kedipan mata kita dalam satu hari? Itu lebih dari 30.000 kedipan dalam satu hari. Bagaimana kalau seandainya mata itu tidak berkedip dalam jangka waktu 3 menit saja, maka dia akan meleleh air mata. Begitulah nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga kita ini hidup dalam pedoman, sehingga kita ini hidup dalam keadaan yang terang benderang. Maka jangan pernah meninggalkan nikmat tersebut, jangan pernah mencampakkan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut semuanya akan berakhir. Berapa banyak orang yang dulunya sehat, pada saat dia sudah memasuki usia tua, duduk pun untuk salat dia sudah susah. Ini menandakan apa? Nikmat dunia, senikmat apapun, maka nikmat tersebut akan berakhir. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya kenikmatan akhirat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana Al-Quran menjelaskan kenikmatan tersebut? Di sini dijelaskan di dalam ayat yang ke-23 yang berbunyi alal araiki yanzurun, bahwasanya mereka itu duduk di atas dipa-dipa mereka, atas singgasana mereka, yanzurun. Ini adalah nikmat terbesar Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita bisa menatap Allah. Dan Rasulullah SAW pada suatu hari melakukan outbound bersama para sahabat. Ini yang harus kita contohi. Bagaimana kurikulum Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Rasul juga mengajak outbound. Suatu hari, suatu malam Rasul bersama anak-anak muda di Madinah. Mereka, anak muda tersebut sedang menatapi rembulan, bulan purnama. Maka pada saat itu Rasul menanyakan, apa yang kalian lihat? Para sahabat anak-anak muda ini mereka mengatakan, kami sedang menikmati rembulan wahai Rasulullah. Maka Rasul pada saat itu mengatakan, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam ini. Ini adalah nikmat terbesar. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat ingin ketemu sama pimpinan, diterima sama pimpinan, bahagia luar biasa. Ini baru tingkat pimpinan. Kita ketemu sama pimpinan itu sudah bahagia. Bagaimana nanti kita ketemu sama Allah, pencipta kita, pencipta ayah bunda kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita segala sesuatu fasilitas kehidupan kita di dunia. Kita ketemu, melihat langsung. Dan ini adalah nikmat terbesar. Kalau dulu kita pernah merasakan bagaimana indahnya nginap di suite President Room, ya, hotel yang paling termewah, bintang 7, bintang 10, bintang di langit, ya, bagaimana indahnya semua kenikmatan tersebut. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia, senikmat apapun, Bapak Ibu yang pernah merasakan bagaimana indahnya pemandangan itu akan merasakan seperti di surga. Tapi kenikmatan tersebut itu tidak ada apa-apanya pada saat seseorang tersebut akan menatap wajah Allah. Di sini dijelaskan bagaimana bentuk alal araik. Araika itu adalah sebuah suasana di dalam surga di mana manusia itu akan ditempatkan di atas dipa, di atas kasur, kalau misalnya diterjemahkan sarir. Ismun limajmu'un sarir. Bahwasanya araik itu adalah kasur ataupun tempat duduk. Wa wasdatuhu wa hajalatin wa mansubatun 'alaiha. Dia itu kasur tersebut ataupun tempat duduk tersebut itu tersusun, bukan menandakan seperti tempat duduk saya hari ini. Bukan seperti ini kasurnya. Tempat duduknya itu tersusun, menandakan ada beberapa tingkatan. Wajahala wa hajalatin, yaitu tempat duduknya itu bisa naik dan bisa turun otomatis. Itu tempat duduk di surga. Pertama, dia itu tersusun bukan hanya satu lapis, dan yang kedua itu dia itu adalah bisa naik dan bisa turun sendiri. Dan yang ketiga berdiri. Apa itu berdiri? Mansubah. Tempat duduk itu adalah dia kokoh berdiri. Tak ubahnya kalau misalnya kita hari ini membayangkan bagaimana teknologinya belum ada. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya seseorang pada saat dia duduk, kaki dia bisa selonjoran, bisa naik sendiri, bisa turun sendiri, bisa tidur dia. Dan nikmat seperti ini
Terkadang orang di dunia ini bisa dia beli kenikmatan itu. Lihatlah orang-orang kaya, kasurnya itu sampai puluhan juta rupiah. King Coil itu paling murah itu 50 juta. King Coil 50 juta. Tapi apa nikmatnya? Tidak ada nikmat. Kasur yang begitu mahal dimiliki oleh orang dan sanggup dibelinya, dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Susah tidurnya. Tidak bisa tidur malam. Tidur dia gelisah, terbangun lagi. Cobalah lihat saudara-saudara kita yang tukang becak itu, terkadang di atas becak dia selonjoran, kaki ke atas, ngorok lagi dia siang hari. Dengan suara kendaraan di samping kiri kanan, bisa dia tidur. Itu nikmat tidur yang masih Allah berikan kepada manusia. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Maka terkadang seseorang itu memiliki harta yang berlimpah ruah, akan tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Begitu dia disodorkan dengan makanan, sudah tidak boleh makan ini, sudah tidak boleh makan itu. Padahal dia sanggup, padahal dia mampu. Maka ini yang harus kita sadari, bahwasanya pada saat Allah mengatakan alal araiki yang turun, orang itu akan berada pada sebuah tempat, pada sebuah singgasana, di mana singgasana tersebut tersusun dari beberapa lapisan, dan dia itu bisa naik turun, dan dia itu kokoh berdirinya. Pada saat orang berada di situ, maka dia akan melihat Rabbnya. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat pertandingan sepak bola di salah satu stadion yang pernah saya masuki adalah Etihad Stadion di Inggris. Orang-orang yang duduk di dalam kaca itu merupakan sungguh luar biasa. Ya, bisa menatap, punya makanan, punya fasilitas. Tapi kalau kita yang duduk di tribun paling atas, itu nampak pemain bola itu kecil sekali. Nah, hari ini pada saat seseorang itu duduk di atas dipa-dipanya, mereka akan melihat Allah itu dengan jelas. Mereka itu akan menatap wajah Allah dengan jelas, tidak dengan seperti orang-orang yang la mahjubun. Ayat sebelumnya itu dijelaskan mereka itu akan dihalangi, tidak bisa menatap wajah Allah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Maka kita akan melihat bahwasanya wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan. Ada rasa bahagia. Lihatlah kenapa di sini Allah menjelaskan tentang wajah. Karena wajah itu merupakan salah satu orang bisa melihat seseorang itu senang atau tidak. Saya misalnya subuh ini melihat ada di antara wajah Bapak itu yang memang lagi cemberut, ada wajahnya yang lagi mengantuk. Itu menandakan apa? Kurang tidur. Ada wajahnya yang masih berseri-seri, wajahnya itu menandakan senang. Di sini Allah mengibaratkan bahwasanya kita bisa mengetahui seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari mana? Dari wajahnya. Begitu juga pada saat Allah menjelaskan tentang azab, kenapa anggota tubuh yang paling sering disebut oleh Allah itu adalah wajah? Dikarenakan disitulah bentuk, disitulah letak kemuliaan seseorang. Pada saat seseorang itu dia diagungkan, dia itu dimuliakan, maka wajahnya itu akan berseri, wajahnya itu akan bercahaya, wajahnya itu akan nampak mendapatkan kenikmatan. Tapi coba lihat seseorang yang disiksa, bagaimana wajahnya? Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang sumringah. Wajah mereka itu adalah wajah yang kelam. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan di antara azab yang paling pedih kepada mereka itu adalah pada saat seseorang itu diseret wajahnya. Itu azab. Azabnya itu adalah dipegang kepalanya oleh malaikat lalu diseret wajahnya. Bukan badan yang diseret, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tapi yang diseret itu adalah wajahnya. Dan diseret itu bukan di atas ambal, diseret orang itu di atas api neraka, di dalam api neraka. Kalaulah seandainya hari ini siksaan, kalau misalnya kita melihat film-film itu biasanya diseret orang di atas aspal biasa, tapi ini diseret orang tersebut di atas api, di dalam neraka. Ini merupakan bentuk siksaan maupun bentuk kenikmatan. Apabila seseorang itu diibaratkan dengan wajahnya, maka kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan apabila seseorang dikaitkan wajahnya dengan siksaan, maka orang tersebut adalah dalam keadaan hina dina. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu jemaah semuanya, sehingga apa? Sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita tidak terasa berat
untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.